sahabat KKPK, selamat datang di Kamisteri edisi spesial Spooktober. Dalam merayakannya, KKPK sudah menerbitkan 2 buku spesial. Yang pertama, The Halloween Cafe, dan Para Pemburu Hantu. Kamu sudah baca belum? Kalau sudah, komentar di bawah ya. Nah, pada hari ini kita akan langsung mendengarkan cerita misteri dari Kak Vini dan Kak Lucky. Jadi, tanpa menunda lagi, ayo kita dengarkan bersama-sama. Nah, sekarang kita dengerin cerita pertama dari Kak Vini. Jadi, cerita seram ini terjadi waktu Kak Vini masih kelas 4 SD. Waktu itu, Kak Vini dan keluarga liburan di rumah nenek yang ada di luar kota. Bisa dibilang rumahnya itu bekas bangunan Belanda. Halamannya luas, bahkan di samping rumah itu ada pemakaman keluarga. Tapi nih, yang bikin lebih seremnya lagi, di belakang rumah itu ada sumur yang dalam banget. Bahkan kalau kita melongok ke dalam sumur, kita nggak akan bisa lihat permukaannya karena gelap dan ada jaring-jaring laba-laba yang menghalangi. Suatu malam, Kak Vini dan saudara-saudara ngobrol di halaman belakang rumah. Dari tempat Kak Vini duduk, Kak Vini bisa langsung lihat ke arah sumur. Nah, saat lagi asik bercerita, tiba-tiba Kak Vini melihat ada sosok bayangan putih dari arah sumur jalan pelan-pelan sampai akhirnya menembus ke tembok. Saat itu karena kaget, Kak Vini langsung masuk ke dalam rumah tanpa bilang apapun. Nah, setelah pulang, Kak Vini nyeritain kejadian itu ke mama. Ternyata memang di rumah itu banyak kejadian-kejadian seram. Bahkan waktu nenek Kak Vini pertama pindah, paman-paman membantu buat mengangkut barang-barang. Karena udah terlalu malam, paman-paman itu tidur di rumah Belanda tersebut. Nah, tapi saat mereka tidur, mereka itu sering mendengar suara-suara aneh. Bahkan saat waktu pagi-pagi bangun, mereka udah ada di tempat yang berbeda. Jadi seakan-akan saat tidur itu ada yang memindahkan mereka ke tempat lain. Serem ya, Iya. Belanda. Nah, terus nenek Kak Vini juga sering banget ngelihat penampakan di situ. Salah satunya itu ada nenek-nenek. Terus ada penampakan bayangan hitam yang besar, hitam itu. Nah, tapi nenek Kak Vini memang nggak cerita ke anak-anaknya ataupun ke saudara-saudara lain karena khawatirnya takut. Cuman setelah pindah dari rumah itu, baru nih kejadian-kejadian seram yang pernah terjadi di situ mulai diceritakan satu persatu. Kira-kira itu sih kejadian seramnya. Emang serem-serem ya ternyata rumah Belanda itu, ceritanya juga menakutkan. Nah, tadi cerita pertama udah dari Kak Vini, sekarang kita lanjut cerita kedua dari Kak Lucky. Nah, gimana ceritanya Kak Lucky? Nah, jadi pekan itu sekolahku ngadain wisata ke Jogja. Wisata itu tuh emang udah ditunggu-tunggu sama semua siswa. Jadi mereka antusias untuk wisata itu. Sampai akhirnya kumpul untuk dibagiin posisi duduk bis. Setelah udah semuanya berjalan teratur, mulailah kita berangkat. Selama 2 jam mungkin kita masuk ke wilayah Garut ya, karena kita pergi dari Bandung 2 jam Garut. Nah, di situ tuh ada sedikit keanehan, jadi kita berangkat sekitar 5 atau 6 bus kalau nggak salah. Nah, cuman masalahnya adalah waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 10 malam, dan kita tuh ngelewatin hutan-hutan gitu, dan anehnya kita nggak nemuin bus lain di situ. Jadi kanan kiri nggak ada penerangan sama sekali, dan satu-satunya kendaraan di situ adalah kendaraan kita. Nggak tahu ketinggalan atau kita yang terlalu cepat.
Nah, cuman kita emang benar-benar satu-satunya kendaraan di situ. Nah udah kayak gitu, anehnya lagi gak ada kendaraan lain yang lalu lalang di jalan itu. Padahal waktu itu masih jam 10 harusnya ya. Jam segitu masih ada kendaraan lah yang lalu lalang gitu. Entah itu motor atau mobil. Nah keadaan kayak gitu tuh berselang selama 45 menit. Kayak gitu. Lama kan lumayan. Nah sampai akhirnya kita nemuin satu warung. Dan sambil lewat warung itu, oh bentar lagi nih kayaknya ada pemukiman warga di depan kan. Gak jauh dari situ tuh ada belokan yang lumayan curam. Pas udah kita ngelewatin belokan itu, ada warung lagi. Masih belum ngeh sebenarnya, masih belum terlalu memperhatikan. Oh ada warung lagi. Sampai ada lagi belokan curam lagi. Dan gak jauh dari situ ada warung yang kita lihat tadi lagi. Terus di warung itu tuh karena kita mulai aware, kita mulai merhatiin, di warung itu tuh sebenarnya aneh, nggak ada pencahayaan tapi ada yang jaga di situ. Kalau ngeliat sekilas tuh kayak ibu-ibu yang lagi berdiri gitu, pakai baju warna merah sendirian. Agak aneh karena kan posisinya di tengah hutan, gitu kan. Akhirnya lewat lagi, pas keempat kalinya ada lagi warungnya, warung yang sama gitu, dengan iya warung yang sama 4 kali lewat gitu. Nah cuman kali ini ibu-ibunya udah nggak ada. Dan bus kita itu tiba-tiba nggak jauh dari situ mogok. Gitu, itu ya mungkin sekitar jam 11 gitu. Sekitar jam 11-an. Ya akhirnya sopir sama keneknya turun benerin entah apa yang rusak gitu, tapi ya akhirnya sih busnya maju lagi, jalan lagi. Nah udah dari situ maju lagi busnya, akhirnya kita nemuin satu titik cahaya gitu. Ini kayaknya dari kendaraan lain yang dari lawan gitu. Pas gitu benar tuh, udah gitu biasa aja gitu kita. Akhirnya ketemu pemukiman warga setelah 4 kali ngelewatin warung yang sama itu. Nah, kayak gitu. Terus karena beberapa dari kita itu aware, akhirnya kita ngomongin tuh yang masalah tadi itu. Sadar nggak tadi kita ngelewatin 4 kali warung yang sama. Dan pas ketiga kalinya ada ibu-ibu yang paruh baya pakai baju merah. Dia cuma diam aja gitu ngeliatin bus kita ngelewat gitu. Dan ternyata bukan cuma Kaluki aja, beberapa teman Kaluki juga aware dengan itu gitu. Paling segitu. 4 kali. 4 kali. Tapi memang banyak banget ya kejadian Sering. Betul. orang yang di perjalanan terus balik lagi ke tempat asal. Nggak keluar-keluar. Betul. Muter di situ-situ Yes. aja. Sengaja dikerjain. pernah. Gimana tadi? Seru nggak ceritanya? Nah, sahabat KKPK juga bisa pilih siapa kakak yang kostumnya paling Spooktober. Klik link di bawah ini buat vote ya. Ada hadiah loh buat 3 orang beruntung. Sampai bertemu di Kamisteri selanjutnya. Nox.